Teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di kanal Outlook Theology ini. Kita kini memasuki babak ketiga yang makin intens tentang pola keberadaan Tritunggal kita. Dalam babak-babak seri sebelumnya, kita telah jelaskan betapa kencangnya Tuhan kita yang bukan saja mengklaim dirinya yang Tritunggal itu, tetapi sekaligus menghunjukkan, mendemokan keberadaan Tuhan Tritunggalnya secara audio dan visual di hadapan publik sebagai saksi mata. Nah, jadi mau apa lagi bukti yang lainnya yang melebihi itu? Suatu maha spektakuler yang mustahil dapat dilakukan oleh Tuhan-Tuhan lain manapun tentang dirinya. Nah, walau ada pihak-pihak pengagung teori satu Tuhan, satu pribadi tok, yang tauhid, apalah istilahnya, yang mutlak satu, yang katanya sangat jelas karena satu mutlak itu tanpa embel-embel mudah difahami dan seterusnya. Namun kejelasannya kok tak ada bukti dan peragaan tentang satunya Allah itu yang bagaimana? Unit satunya itu diperlihatkankah? Nah, kini kita justru mau memperlihatkan sejumlah fallacy, error logika manusia yang sering terlanjur menetapkan sudut pandangnya secara salah terhadap Tuhan dan keberadaannya tanpa betul-betul sadar akan error logikanya. Begini, umumnya orang bertanya, bagaimana mungkin iman Kristen itu bisa monoteistik? Bukankah orang-orang non-Kristen melihat adanya tiga Tuhan yang berbeda? Ini yang dituduhkan, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Lalu di mana monoteistiknya? Bahkan ada yang lebih spesifik lagi, katanya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, itu kan tiga Allah bukan? Kita akan menjawab ini tuntas sekarang ini. Cuma harus diingat bahwa mendeskripsikan siapa diri kita sendiri saja, kita sendiri tidak mampu. Dan bagaimana posisi dan konstruksi tubuh jiwa roh yang kita akui itu, kita juga tidak tahu. Jadi, apalagi mendeskripsikan ilahi yang tidak terjangkau itu. Nah, kita harus sadar, kita harus rendah hati. Tapi syukurlah ya, bahwa orang-orang Kristen justru punya some pretty good news. Some pretty good news yang describing God. Mendeskripsikan Tuhan kita ini siapa. Sebab apa? Tuhan kita tidak seperti Tuhan lainnya, menciptakan kita dengan alasan yang pasti, yang bolak-balik dan sebab akibat demi supaya umatnya mengenal Sang Penciptanya. Dengan perkataan lain, you were made to know God. Nah, ini yang kita sebutkan, who is God? You were made to know God. Ya. Jadi secara bolak-balik, we are made to know God. And the true God makes himself known to mankind. Jadi betul-betul ya bolak-balik. Kita ciptaan ini memang diciptakan untuk mengenal penciptanya. Dan dia telah membuat dirinya untuk dikenal oleh umatnya secara bertubi-tubi di Alkitab. Tuhan sendirilah yang menyerukan lewat Musa bukan? Tentang keberadaan dirinya yang echad. Itu sudah kita lakukan ya di seri sebelumnya. Yang esa, monoteis. Dan dalam pewahyuan lanjutan, Tuhan kita kian progresif mewartakan keesaan hakikat ilahinya yang jamak itu. Mencakup pribadi ilahinya yang indwelling, tinggal bersama. Itu kohesif yang sempurna, kesatuan yang tanpa cacat. Karena apa? Karena saling sehati yang kita bilang ya, saling sehati, seia sekata, sepikiran, seaksi setujuan. Nah sekarang kenapa orang-orang sepertinya tetap cenderung melihatnya sebagai politeis? Ya itulah fallacy manusia, nalar yang suka nyeleweng ya. Dan ini yang perlu kita simak dan kritisi. Nah, lihat ini slide-nya. Di sini kita lihat dimensi keilahian Tuhan ya. Kita mau bedakan antara hakikat dengan pribadi, natur dengan person. Ya.
Doktrin Tuhan Tritunggal kita ada terdiri dari natur dan person. Natur itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris, what something is. What something is itu apa hakikatnya. Ya, sedangkan person, who someone is, siapa dirinya. Kita pun begitu kan, Anda juga begitu. Apa Anda ini? Siapa Anda ini? Jadi ada dua dimensi ya. Nah, untuk Tuhan 3 person ilahi yang berbeda. Itu adalah dimensi person. Tetapi indwelling di dalam satu natur ilahi yang secara abadi dari dulu ya. Nah, ini yang kita sebut total coherent, non-kontradiktif dengan apapun juga, tanpa meniadakan monoteisme agama. Nah, untuk catatan kita, dimensi natur sering asal-asalan dicampur lemburkan dengan dimensi persona, sehingga terjadilah semacam error dimensional yang tanpa kita sadari. Nah, kita lihat satu yang ini, yang luar biasa. Ya, ini dimensional error yang terjadi ya, di mana-mana sering kita lakukan tanpa kita sadar. Nah, ini slide ini menunjukkan satu lokasi atau satu wilayah yang disebut New Kuyama. Nah, saudara bisa lihat di sana kan ada papan billboard itu. Ada populasinya sebanyak 500-an, ada sekian feet ya, atau meter lah di atas permukaan laut, sekian. Kemudian didirikan ya itu kota atau wilayah itu tahun berapa? 1951. Lalu dijumlahkan totalnya 4.000-an sekian. Ini yang disebut dimensional error. Jadi itu suatu fallacy yang tidak bisa dijumlahkan tapi dijumlahkan orang. Ya, menjadi berapa total 4.663 itu apa? Jadi umpama ya kita mengatakan ya ini ya, mendengar rasa, mengecap suara, itu kan fallacy, error. Yang mendengar itu ya bukan ya dalam tataran rasa, tapi dalam tataran suara. Ya, mengecap bukan dalam tataran suara, tapi dalam tatanan rasa. Nah, jadi itu fallacy kalau kita bilang mendengar rasa, mengecap suara, itu ngawur ya. Jadi supaya kita tahu ini olok-olok yang sering dilakukan oleh orang-orang terhadap Tuhan Tritunggal kita, itu olok-olok yang konyol. Nah, lihat ini ya, respon terhadap olok-olok ala matematika yang konyol terhadap ketuhanan Tritunggal. Ya, Tuhan Tritunggal kita itu tidak begitu. Ditambah lagi ya, dia spesifik lagi, logikanya diteruskan. Wah, dipampang ya. 1 tambah 1 tambah 1 ya sama dengan 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. True or false? Benar atau salah? Nah, saya dengan segera bisa menjawab, itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan Tritunggal. Itu adalah bilangan-bilangan. Itu adalah operasi matematika. Mau betul mau salah itu setiap orang bisa mengerti kalau itu dasarnya dalam tataran bilangan yang mau dioperasikan secara matematika. Itu konyol, tidak ada hubungannya. Olok-olok orang-orang terhadap Tuhan Tritunggal ya, ini kita bisa tanya balik ya dengan tuntas. Dengan smash yang knockout ya. Angka 3 yang ada di sana itu 3 apanya? Nah, kenapa dijumlahkan? Yang dijumlahkan itu kan angka. Tetapi kalau itu dikenakan untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan kita yang Tritunggal, itu tidak bisa dijumlahkan dalam naturnya yang satu itu, yaitu Elohim, ilahi. Pasti kalau satu itu mustahil berjumlah. Ya dia esa. Nah, dalam personnya yang 3 pribadi itu yang berbeda tapi indwelling sesamanya, itu bagaimana bisa dijumlahkan? Menjadi apa? Nah, jawablah menjadi apa gitu ya. Nah, kita lihat lagi lebih lanjut.
Nah, ini yang ditayangkan ya, kita prihatin ya. Salah satu YouTube channel baru-baru ini ya menampilkan penjabaran matematika seperti ini bagi keberadaan Tuhan. Maaf, ini adalah salah, dan salahnya itu mencolok, salahnya triple. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 sama 1 dianggap itu salah. Kemudian kalau tak terhingga tambah tak terhingga tambah tak terhingga, itu angka. Tatkala dikenakan tentang keberadaan Tuhan, itu menjadi tidak relevan. Ya, jadi coba seperti ini. Tidak relevannya di mana? Ya, satu ya, kita sudah jabarkan, pribadi Tuhan Tritunggal kita tidak bisa dirujukkan sebagai bilangan murni. Kedua, bilangan itu adalah bilangan. Itu hanya suatu keterangan terhadap apa yang mau dikatakan tentang objeknya itu. Tidak boleh terlepas daripada objeknya, pokok entitasnya yang sedang digandengkan. Yaitu dalam hal ini Bapa, Anak, atau Firman. Untuk Bapa, segera akan menjadi tidak sama untuk satu anak. Sama-sama satu, tapi satu Bapa dengan satu anak itu tidak sama. Tidak sama juga dengan satu Roh Kudus. Nah, itu kedua. Ketiga, apalagi kepada ketiga dimensi entitasnya itu kan berbeda. Dikenakan lagi operasi matematik dalam arti penjumlahan, ya, yang tidak pernah akan valid. Itu kembali kepada billboard di New Kuyama, ya. Billboard di New Kuyama itu ya memperlihatkan apa dengan jelas. Nah, sekarang kita tampilkan lagi. Ya, populasi 562, berapa meter atau feet di atas permukaan laut, kemudian didirikan tahun berapa, lalu totalnya begitu, tidak bisa. Kita lihat ya, yang populasi itu orang. Orang itu kalau jumlahnya X plus berapa meter itu di atas permukaan laut itu E, kemudian tahun didirikannya itu Z. Kalau itu dijumlahkan menjadi apa? Nah, inilah X dan E dan Z adalah bilangan bulat. Tidak bisa dioperasikan terhadap substansi atau esensi dari orang atau meternya atau tahunnya yang beda. Ya, saya harap ini bisa jelas. Oleh karena itu, kita kembali lagi bertanya dengan tajam ya. Dapatkah, ini slide ini, dapatkah ketiga pribadi Tuhan, Bapa, Firman, Roh Kudus dijumlahkan linear? Kalau saudara bilang dapat, pertanyaan saya selanjutnya, menjadi apa dan jadi berapa? Coba lihat ini. 1 Bapa tambah 1 Firman tambah 1 Roh Kudus, jadi apa? Apalagi kalau tak terhingga Bapa tambah tak terhingga Firman tambah tak terhingga Roh Kudus, menjadi apa dan berapa? Nah, ketritunggalan yang demikian itu absurd, konyol ya. Untuk apa dijumlahkan? Lebih absurd lagi. Ngapain kita itu ikut-ikut orang luar itu ya, mengatakan ya ini jumlahnya. Nggak ada ya, nggak bisa dijumlahkan. Nah, ini kita tuntaskan ya sekarang ya. Bagaimana dengan ini yang ditayangkan di YouTube? Kita lihat rumusan matematikanya, tetapi itu langsung menjadi salah bila dikenakan kepada Trinity God yang relasi ketiga pribadinya itu inklusif dan indwelling. Nah, perhatikan error di sini terjadi juga karena yang tak terhingga itu bukan bilangannya, melainkan sosok Bapa, Firman, Roh Kudus. Bapa, Firman, Roh Kudus itulah yang tak terhingga, bukan bilangannya. Nah, ingat baik-baik ini. Pasir di gurun kehilangan bilangannya. Pasir-pasir di gurun itu ya, nggak ada lagi bilangan di dalam gurun. Nah, jadi kita kembali kepada ketuntasan yang ini, implikasi error dimensional. Operasi matematika hanya bisa dikenakan kepada unit-unit yang subdimensi dan saling eksklusif. Tidak bisa dikenakan kepada tiga pribadi ilahi yang inklusif, yang berbeda dalam kesatuan indwellingnya ya.
yang itu non-eksklusif ya, karena dia adalah inklusif yang indwelling. Nah, oleh karena itulah kita mau tuntaskan dengan satu perumpamaan ini aja atau analogi ini ya. Andai kata satu Bapak plus, kita ikutin ya, satu anak plus satu Roh Kudus sama dengan 3 Tuhan. Oh, katanya 3 Tuhan, 3 Allah ya. Maka itu sudah terjadi fallacy, error logika, yaitu pelompatan dari dimensi person yang tadi kita bilang ada 2 dimensinya kepada dimensi natur yang satu. Nah, bisa jelas. Analogi yang lebih mudah lah. Katakanlah satu kambing ya plus satu kerbau plus satu kera ya. Itu jadi apa? Itu kambing, kerbau dan kera itu spesiesnya itu berbeda. Tak bisa menerima penjumlahan dalam tatarannya. Dan bila itu tetap mau dipaksakan penjumlahannya, maka harus melompat kepada domain yang di atasnya, yang lain, yaitu binatang. Jadi satu kambing plus satu kerbau plus satu kera, itu menjadi 3 binatang. Ya, tidak bisa 3 tataran kambing, kerbau, kera, tidak bisa. Nah, binatang itu kan bukan kambing atau kera atau apa ya, tetapi kambing, kerbau dan kera itu adalah binatang. Kita tahu semua ya. Jadi singkatnya dan tuntasnya, betapapun Bapa plus anak plus Roh Kudus yang orang sering jumlah-jumlahkan itu tidak relevan. Iya, Tuhan kita tetap Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, dan jangan lagi bertanya dengan konyol lalu dijumlah-jumlah, sebab kita akan bertanya untuk apakah itu dijumlahkan. Tidak ada, tidak bisa ya. Oke, kita anggap ini tuntas dan kita buang itu jauh-jauh. Kita mulai masuk kepada masalah lain yang akan kita jelaskan. Masalah istilah. Istilah linguistik tidak mampu mencakup nama dan sosok keberadaan beingnya yang super ajaib dalam relasi ketritunggalannya yang maha spesial, beyond understanding. Kitab Hakim-Hakim 13:18, Ayub 11:7 dan 8. Sehingga kita paling banter memakai istilah 3 pribadi dalam kaitan Tritunggal, yang memang terasa tidak pas, agak tersendat dalam pendeskripsian yang lebih cocok mensugestikan ketigaan pribadi-pribadi ilahi yang diskrit non-continuous. Nah, ini segera kita lihat ya. Istilah 3 pribadi dalam kaitan Tritunggal itu kurang pas. Kenapa? Kita semua tahu ya, kita apalagi ahli-ahli teolog ya, tahu dan terpaksa dipakai karena tidak ada lagi yaitu ya padanan kata yang lebih tepat untuk keterbatasan bahasa kita. Jadi sebenarnya kita mau menekankan lebih jauh, lebih padat ya, lebih kental kepada ehadnya Tuhan. Tapi di sini 3 pribadi Tritunggal itu mengesankan lebih pas kepada bilangannya yang 3 itu. Ya, jadi itu seolah-olah dia diskrit dan tidak continuous. Nah, ini yang mau kita hindarkan ya dengan pendekatan istilah yang lain nanti ya. Oke. Beda antara Tuhan dan manusia untuk istilah-istilah yang sama. Tuhan mempunyai wajah, tangan, telinga, hati, dan lain-lain. Namun tidak ada kesamaan dengan kepunyaan manusia. Misalnya, utus. Manusia A mengutus B, menandai terpisahnya A terhadap B. Namun ketika Bapa Surgawi mengutus anaknya, maka keduanya selalu bersama-sama. Yohanes 8:16 dan 16:32. Begitulah satu manusia hanya punya satu pribadi saja, tapi satu God sejati mempunyai 3 supra pribadi yang berbeda dalam ciri dasar pribadinya, relasi, dan operasinya. Namun senantiasa bersama-sama indwelling dalam satu relasi
persekutuan yang utuh. Yohanes 10:38 dan 15:26. Ya, jadi izinkan kami geser sedikit. Tadi kita bilang kita mau agak lebih pas ya, walaupun tidak akan ya pas dengan sempurna. Izinkan kami geser sedikit istilah ya yang umumnya dipakai sekarang ini, demi terasa lebih pas lah. Ya, akan lebih membumi bila aspek kesatuan pribadinya itu dipahami sebagai relasi pribadi-pribadi yang indwelling bersama. Artinya diam bersama yang melekat, tidak terbagi, tidak terpisahkan. Itu seperti yang dirumuskan dalam doktrinal keilahian kita orang Kristen ya. Dan utusan persona ilahiyah yang tidak tercampur dan melebur itu dipahami sebagai PIC ya. Kita kan sudah kenalkan ini person in charge ya. Person in charge ini adalah orang atau pribadi yang diutus oleh himpunannya untuk melaksanakan suatu misi dengan sempurna ya, dengan otoritas daripada himpunannya ya. Nah, dengan pendekatan istilah-istilah ini segera terasa lebih pas menjiwai pola keberadaan Tuhan Trinitas Alkitab. Sedemikian sehingga tidak mudah dirancukan ya, dipelintir-pelintir oleh ajaran atau aliran triteisme, sabelianisme, modalisme, arianisme, dan lain-lain, melainkan justru sebaliknya, mampu memberi terang yang menerangi. Nah, kita sekarang lihat ini slide yang macam-macam dicoba diilustrasikan manusia. Ini baik-baik aja, tetapi banyak yang tidak sesuai lagi dengan apa yang pribadinya atau hakikatnya daripada Tuhan kita. Ada yang melukiskan seperti ini ya, saudara bisa baca itulah, bisa lihatlah Bapa, Putra, Roh Kudus, ada interseksi di antara ketiganya. Ada lagi yang Bapa saja itu sebagai Tuhan, sebagai ilahi ya, sebagai the Godhead ya. Yang lain itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu anak atau Roh Kudus itu dianggap sebagai manifestasi dari Godhead, siapapun istilahnya, itu menjadi anak, menjadi Roh Kudus ya, gonta-ganti sesukanya menurut waktu dan keperluannya Godhead itu sebagai Bapa. Nah, ini loh, jadi bisa dicampur adukan ya dengan macam-macam pemahaman karena tadi tidak dibendung dengan istilah-istilah yang tepat ya, indwelling ya, person in charge yang tetap menyatu ya dan tidak terbagi ya. Nah, ada lagi yang modalisme ya, itu seperti di gambar yang ketiga itu hanya Father kan itu kan. Tidak ada yang lain. Tapi kalau ada yang lain itu manifestasinya. Nah, sehingga manifestasi ya dengan perkataan lain tidak ada sebelum dia dimanifestasikan. Dia tidak merupakan kekal tetapi hanya dijadikan, dilahirkan tatkala Sang Bapa atau Sang Godhead itu mengatakan ada, maka ada. Ya, jadi banyak macam-macam. Nah, lalu ada Biblical Trinity yang ini yang kelima dan keenam ini lebih mirip ya unsur Trinitas kita, tetapi yang masih bisa kencangkan lebih lanjut yang nanti kita akan sampai ke sana. Di sini kan diperlihatkan bahwa Father, Son, Holy Spirit itu adalah God. Di dalam kesatuan himpunan God ya, dalam dia punya keilahian. Tetapi ketiganya itu berbeda dalam pribadi. Nah, ini saya bilang belum cukup ya, belum cukup kencang ya. Nanti kita akan tuntaskan ini sama sekali. Oke, jadi sekarang kita melihat paham-paham yang ingin kita menjawab mereka punya pemahamannya. Paham-paham lama non-Kristianitas kini dihidupkan dengan label baru. 1. Triteisme adalah konsep Tuhan yang politeistik. Sayang, ini sering dikelirukan oleh Muslim atau Islam terhadap Kristianitas, di mana Tuhannya orang Kristen dianggap ada 3 sosok campuran yang saling dipersekutukan, Bapa, Istri, Anak. Kedua,
Sabellianisme menganut satu Tuhan, mutlak satu roh, satu pribadi, dengan manifestasi yang berubah-ubah wujudnya menurut fungsi dan waktunya. 3. Arianisme memahami sang anak adalah ciptaan yang subordinatif terhadap Bapa, misalnya saksi Yehova. Ini sekarang kita sampai kepada satu slide yang indah ya. Unitarian God ya, yang mengimani satu hakikat, satu roh, satu pribadi, enggak ada yang lain. Satu God ya, kalau ada yang lain-lain ya, itu hanya manifestasi yang boleh disebut Bapa, boleh disebut Anak, boleh disebut Roh Kudus, boleh disebut YHWH atau Yahweh ya. Pokoknya hanya satu pribadi, satu roh, satu hakikat. Yang lain itu muncul ya dalam manifestasi menurut kehendaknya. Nah, ini yang kita mau persoalkan. Di sini kita mau bertanya kepada para Unitarian, apa dasar pokok dari Anda untuk berkata, satu God sama dengan Bapa, sama dengan Anak, sama dengan Roh Kudus, sama dengan Yahweh, satu pribadi. Soalnya kita sering mendengar pendalilan yang berkata, Yahweh itu maha kuasa. Jadi apa susahnya dia kali ini mewujudkan dirinya menjadi Yeshua dan kali lain jadi Ruach HaKodes. Apapun dia bisa, tak ada yang mustahil bagi dirinya. Nah, inilah paham dan ajaran yang perlu kita kritisi dalam serial mendatang. Sebab, dan ini perlu diingat baik-baik, Tuhan yang hanya mengandalkan atau diandalkan maha kuasanya, itu bukanlah Tuhan kita, melainkan Allah-Allah seberang atau diktator alam semesta atau apalah namanya. Jadi teman-teman di Outlook Teologi ini, itulah keberadaan Tuhan Tritunggal kita yang sebenarnya supremasi tapi yang diselewengkan ya. Supremasi terhadap semua konsep-konsep dan penjabaran asumtif dari Tuhan-Tuhan lainnya yang sering dicocok-cocokkan, dipelintir-pelintir agar terasa faktual atau rasional keilmuan tanda kutip ya. Namun yang ditandai dengan kekosongan bukti dan juga tanpa saksi. Ya, ingat ya bahwa penjabaran konsep Tuhan yang sejati tidak boleh sedikit-sedikit kita mendalilkannya atas nama dia kan maha bisa apa saja. Padahal tanpa bukti. Pokoknya begitu nggak bisa. Kalau itu saja yang menjadi rujukan, maka Tuhan pun bisa-bisa berkuasa menjadi setan. Ya bukan? Atau jadi topeng-topeng lainnya yang diberi istilah bagus-bagus seperti manifestasi menjadi anak, manifestasi menjadi Roh Kudus. Dengan pendalilan kan Tuhan Maha Kuasa. Nah, jangankan Tuhan yang Maha Kuasa, bahkan Rasul Paulus sendiri sudah mewanti-wanti kita dengan berkata bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11:14. Nah, mungkinkah begitu? Oke, kita nanti akan menepis pendalilan ini dengan saksi dan bukti-bukti. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anaknya. Terima kasih. Amin.